Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hening malam yang sering kita abaikan, tersembunyi sebuah rahasia yang hanya dapat disentuh oleh jiwa yang siap menerima cahaya. Hari ini, kita akan menyingkap lapisan-lapisan terdalam perjalanan zikir. Jalan sunyi yang mampu membuka pintu-pintu ketenangan dan membawa hati kembali kepada Sang Pencipta. Jika ini adalah perjalanan yang ingin Anda telusuri lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak hati yang tersentuh dan kembali mengenal Tuhannya. Bab 1. Bisikan cahaya yang tak terlihat. Dalam setiap perjalanan ruhani, ada momen ketika hati berhenti dari segala hiruk-pikuk dunia, dan tiba-tiba merasakan kehadiran yang begitu halus, seolah ada cahaya lembut yang mendekat tanpa bentuk, tanpa suara, namun terasa nyata pada kedalaman jiwa. Zikir, ketika dilakukan dengan kesadaran yang bening, mengubah bisikan hati menjadi pintu awal menuju kedekatan dengan Allah. Ia bukan hanya rangkaian huruf atau suara, ia adalah panggilan halus dari langit, panggilan yang tidak ditangkap oleh telinga, tetapi dirasakan oleh hati yang sedang mencari tempat pulangnya. Di tengah kesibukan manusia, banyak yang berzikir namun sedikit yang benar-benar hadir. Padahal di balik setiap lafaz terdapat energi ketenangan yang mampu menyapu gelisah, mengikis beban, hingga menyingkap tabir antara hamba dan Tuhannya. Mereka yang mampu menahan langkah kehidupan sejenak untuk meresapi makna setiap sebutan terhadap nama Allah akan merasakan perubahan yang tidak datang dari luar, namun bangkit dari kedalaman dirinya sendiri, sebuah perubahan yang menghadirkan rasa damai yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Ada saat-saat ketika zikir berubah menjadi cahaya yang menelusuri relung hati, membangunkan bagian diri yang selama ini terlelap oleh dunia. Cahaya itu tidak memaksa, tidak menggelegar, tetapi menyentuh dengan kelembutan yang justru membuatnya begitu kuat. Seolah Allah sedang mendekap seorang hamba yang mulai kembali mengingatnya setelah terpisah oleh waktu, urusan, dan kesibukan yang tak berkesudahan. Inilah keajaiban zikir. Ia menyembuhkan tanpa berkata, menenangkan tanpa menuntut, dan menghidupkan tanpa terlihat. Hanya hati yang benar-benar tunduk yang mampu memahami bahwa zikir adalah perjalanan, bukan sekadar amalan. Ia adalah jalan pulang bagi jiwa yang merasa jauh dari sumber ketenangannya. Dalam setiap getaran nama Allah, seseorang disadarkan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendiri. Ada malaikat yang mengiringi, ada rahmat yang mengalir, dan ada cahaya yang menuntunnya menuju kedalaman makna mengabdi. Dan saat seseorang mulai merasakan kehadiran tersebut, ia pun menyadari bahwa surga bukan hanya tujuan, melainkan keadaan hati yang terus bersambung dengan Tuhannya. Maka, rahasia pertama dari zikir yang tersembunyi adalah kehadiran. Kehadiran hati, kehadiran jiwa, dan kehadiran kesadaran bahwa setiap sebutan nama Allah adalah undangan untuk kembali. Bukan kembali kepada masa lalu, bukan kembali kepada kenangan, tetapi kembali kepada fitrah, kepada jati diri yang tenang di sisi Tuhannya. Dan ketika hati telah menemukan jalannya, setiap lafaz zikir menjadi cahaya yang membuka langkah menuju surga, langkah demi langkah, tanpa tergesa, namun pasti. Bab 2. Nafas yang menuntun hamba kembali. Setiap manusia menghirup dan menghembuskan nafas tanpa pernah berhenti, namun jarang yang menyadari betapa rahasia ilahi tersembunyi di dalam gerakan yang tampak biasa itu. Dalam setiap tarikan, Allah menitipkan kehidupan. Dalam setiap hembusan, Allah mengizinkan kita melepaskan segala beban. Para arif menyebut nafas sebagai zikir yang tidak bersuara, zikir yang telah ada sejak manusia lahir dan akan terus bersama hingga ajal tiba. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa nafasnya bukan hanya bagian dari tubuh, melainkan lentera ruh yang membimbing kesadarannya, maka ia akan memahami bahwa ia sedang membawa zikir dalam dirinya, bahkan tanpa melafazkan apapun. Orang yang mulai berzikir dengan nafas akan merasakan bahwa dunia tiba-tiba berjalan lebih pelan, seakan Allah sedang mengajarinya untuk melihat apa yang selama ini terlewat. Helaan nafas yang tenang menjadi penawar bagi resah yang selama bertahun-tahun disimpan rapat dalam dada.
Setiap tarikan menjadi ajakan lembut untuk kembali kepada Sang Pencipta, dan setiap hembusan menjadi cara Allah membebaskan hambanya dari kegelisahan yang tak pernah berhasil diredakan oleh dunia. Dalam ketenangan itu, ada rasa pulang yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saat kesadaran mulai hadir, zikir nafas membuka pintu yang tak dapat disentuh oleh kecerdasan atau kekuatan manusia. Pintu ini hanya terbuka bagi mereka yang mau menundukkan diri dan membiarkan jiwanya mendengar suara halus yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Mereka yang merasakan kehadiran zikir dalam nafasnya akan merasakan seolah ada cahaya yang bergerak naik turun seiring ritme tubuhnya. Cahaya itu bukan untuk dilihat oleh mata, tetapi untuk dirasakan oleh jiwa yang telah melembut karena mengingat Tuhannya. Dan pada saat tertentu, ketika hati benar-benar larut, seseorang akan menyadari bahwa nafasnya bukan lagi sekadar gerakan biologis, melainkan jalan menuju ketenangan yang selama ini dicarinya. Ia akan merasakan bahwa dirinya sedang dibimbing, sedang dipeluk oleh rahmat yang turun tanpa suara. Inilah pengalaman ruhani yang membuat seorang hamba menyadari bahwa Allah tidak pernah jauh, bahkan ketika ia merasa paling tersesat. Rahasia zikir nafas adalah bahwa ia menghubungkan dua alam. Alam dunia yang kita pijak dan alam ruh di mana tenang menjadi bahasa utamanya. Jika seseorang dapat menjaga kesadaran ini, maka setiap nafasnya berubah menjadi doa yang tidak terputus, menjadi zikir yang tidak berhenti, meski tubuhnya lelah atau bibirnya diam. Jiwa akan berjalan lebih ringan, hati akan lebih jernih, dan kehidupan terasa lebih dekat dengan makna yang sesungguhnya. Inilah jalan pulang yang disiapkan Allah, sebuah perjalanan lembut melalui nafas yang kita gunakan setiap hari, namun jarang kita syukuri. Dan ketika kita mulai berjalan dengan kesadaran itu, surga menjadi bukan hanya tempat yang jauh, tetapi keadaan hati yang merasakan kedekatan abadi dengan Sang Pemilik hidup. Bab 3. Rahasia nama-nama Allah yang menggetarkan jiwa. Di balik setiap nama Allah terdapat lautan makna yang tak bertepi, seakan setiap huruf membawa percikan cahaya yang mampu menyentuh kedalaman hati manusia. Para arif menyebut Asmaul Husna sebagai kunci-kunci halus yang membuka pintu ruhani yang tidak dapat dijangkau oleh pikiran biasa. Ketika seseorang menyebut namanya dengan hati yang benar-benar terjaga, bukan hanya bibir yang bergerak, melainkan seluruh jiwa seakan ikut bergetar dalam kesadaran yang lembut. Nama Allah bukan sekadar seruan, ia adalah gelombang cahaya yang turun dari langit untuk menyapa hamba yang ingin kembali. Ada nama yang menguatkan hati yang rapuh, ada nama yang meleburkan kesombongan yang selama ini diam dalam diri tanpa disadari, dan ada pula nama yang menenangkan luka yang tidak pernah tersentuh oleh kata-kata manusia. Energi ini bukan berasal dari suara yang keluar, tetapi dari kedalaman makna yang dirasakan. Seseorang mungkin telah melafazkan nama Allah ribuan kali, namun tidak merasakan apa-apa, karena yang diperlukan bukan jumlah, tetapi kejernihan hati. Dan ada pula hamba yang baru sekali menyebut nama Tuhannya, namun seluruh tubuhnya terasa disentuh oleh kelembutan yang sulit dijelaskan. Mereka yang berjalan di jalan makrifat memahami bahwa setiap nama Allah memiliki bahasa yang berbeda untuk tiap jiwa. Ada jiwa yang tersentuh oleh nama Ar-Rahman karena ia membutuhkan pelukan kasih sayang yang selama ini hilang dari hidupnya. Ada jiwa yang tersungkur oleh nama Al-Qahhar karena ia butuh dihancurkan dari ego yang menutupinya dari cahaya. Dan ada jiwa yang tenang ketika mendengar As-Salam karena ia mendambakan kedamaian yang tidak diberikan dunia. Nama-nama itu seakan memilih sendiri siapa yang mereka sentuh terlebih dahulu. Ketika zikir terhadap nama Allah dilakukan dengan hati yang berserah, seseorang akan mulai merasakan bahwa dirinya tidak sedang berbicara kepada langit kosong, tetapi sedang dipandang, didengar, dan diterima oleh Sang Pencipta. Dalam getaran itu ada perasaan diselimuti, seakan sebuah cahaya lembut mengalir melalui dada dan menghapuskan kekerasan yang selama ini menutup pintu ketenangan. Inilah pengalaman ruhani yang tidak dapat dibantah oleh logika, karena ia hadir bukan untuk dipahami oleh akal, tetapi untuk dirasakan oleh hati yang telah dilembutkan oleh kerinduan.
Dan ketika seseorang menemukan nama Allah yang paling dekat dengan jiwanya, zikirnya berubah menjadi perjalanan yang penuh makna. Ia tidak lagi mengucapkan nama itu untuk mengejar pahala, tetapi karena ia merasa hidup setiap kali menyebutnya. Nama itu menjadi pelindung ketika ia resah, menjadi cahaya ketika ia lemah, dan menjadi jalan ketika ia tersesat. Rahasianya adalah Allah hadir dalam setiap namanya, dan siapapun yang menyebut satu nama dengan hati yang jujur akan dibimbing sedikit demi sedikit menuju surga, bukan hanya kelak, tetapi sejak di dunia. Bab 4. Keheningan yang mengajarkan bahasa langit. Ada satu tahap dalam perjalanan zikir, ketika seseorang mulai memahami bahwa diam bukan lagi kekosongan, melainkan ruang suci tempat Allah menurunkan cahaya paling halus. Keheningan yang dulu dianggap hampa kini berubah menjadi taman rahasia yang dipenuhi bisikan lembut dari Tuhan. Dalam diam itu seseorang tidak lagi sibuk meminta, tidak sibuk mengadu, dan tidak lagi menghitung amalan. Ia hanya hadir, duduk, dan membiarkan hatinya dipeluk oleh ketenangan yang tidak dapat diciptakan oleh dunia. Inilah keheningan yang mengajarkan bahasa langit, bahasa yang tidak terucap namun mampu menjawab seluruh kegelisahan. Mereka yang telah merasakan zikir dalam keheningan mengetahui bahwa Tuhan seringkali berbicara ketika manusia berhenti berbicara. Ada waktu ketika pikiran perlahan mereda, suara-suara dunia menjauh, dan hati mulai berbicara dengan cara yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Kehadiran itu lembut, tidak memaksa, namun kuatnya menembus seluruh lapisan diri. Seseorang mungkin duduk tanpa kata selama beberapa menit, namun ia pulang dengan kedamaian yang bertahun-tahun, tak sanggup ia temukan bahkan melalui usaha keras dan pencarian panjang. Dalam kedalaman hening itu, seseorang mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering berlari, terlalu takut berhenti, dan terlalu sibuk menutupi kegelisahan dengan aktivitas yang tak ada ujungnya. Padahal yang dibutuhkan hanyalah menutup mata sebentar dan membiarkan Allah bekerja pada hatinya. Keheningan inilah yang lebih dalam daripada kata-kata, lebih luas daripada renungan, dan lebih lembut daripada doa yang dipaksakan oleh lidah tanpa kesadaran. Zikir dalam sunyi mengasah kejernihan batin dan membuka mata jiwa untuk melihat kebenaran yang sebelumnya tertutup oleh kabut keinginan. Saat ketenangan itu mulai terasa, seseorang akan menemukan bahwa hidupnya menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi mudah tergoyahkan oleh kata orang, tidak mudah jatuh oleh keadaan, dan tidak lagi tenggelam dalam kekhawatiran yang terus datang tanpa henti. Ketenangan dari zikir dalam keheningan membentuk pondasi baru dalam diri, pondasi yang membuat seorang hamba tetap tegak ketika dunia mengguncang dan tetap jernih ketika cobaan datang bertamu. Inilah kekuatan yang tidak terlihat, namun terasa dalam setiap langkah setelahnya. Dan pada akhirnya, seseorang menyadari bahwa keheningan bukan tujuan, tetapi pintu menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Dalam diam itu, ia menemukan dirinya, menemukan Tuhannya, dan menemukan jalan yang selama ini tersembunyi di balik suara dan keramaian hidup. Zikir dalam keheningan membawa seorang hamba pada keadaan di mana surga seakan mendekat, bukan sebagai tempat yang jauh, tetapi sebagai rasa teduh yang mengalir lembut ke dalam hati. Disitulah rahasia itu bekerja, bahwa Allah seringkali hadir paling kuat saat kita memilih untuk diam. Bab 5. Getaran cinta yang menyucikan hati. Ada rahasia lembut dalam zikir yang tidak banyak disadari manusia, bahwa setiap lafaz yang diucapkan dengan cinta memiliki kekuatan untuk membersihkan apa yang tidak bisa dibersihkan oleh air mata sekalipun. Cinta kepada Allah bukanlah perasaan yang meledak-ledak, melainkan getaran halus yang mengalir pelan, menyentuh sisi terdalam diri seseorang tanpa ia sadari. Ketika zikir dilafazkan dengan rasa cinta ini, hati seperti dicuci dari dalam, dibersihkan dari guratan kesedihan, duka yang disimpan terlalu lama, dan kekhawatiran yang selama ini menyesakkan dada. Inilah kekuatan cinta. Ia tidak berteriak, tetapi mengubah manusia dari akar jiwanya. Dalam perjalanan mendekat kepada Allah, seseorang seringkali menemukan bahwa cinta bukan hadir karena banyaknya amalan, melainkan karena seringnya ia kembali meski berkali-kali jatuh. Allah mencintai hamba yang datang dalam keadaan rapuh, dalam keadaan tidak sempurna,
dalam keadaan penuh kekurangan, namun masih membawa harapan di dalam hatinya. Ketika zikir dilakukan dengan kesadaran bahwa kita dicintai olehnya, maka setiap sebutan nama Allah menjadi lebih dari sekadar ibadah. Ia menjadi pelukan gaib yang menenangkan segala kegelisahan tanpa perlu kata-kata. Getaran cinta dalam zikir tidak hanya menyucikan, tetapi juga melembutkan kerasnya hati. Dunia membuat manusia belajar bertahan, menguat, dan seringkali menutup hatinya dari luka baru. Namun kepada Allah, hati tidak perlu keras. Ia boleh lembut, boleh menangis, boleh runtuh, karena justru kelembutan itu yang membuka pintu bagi cahayanya untuk masuk. Ketika seseorang menyebut Allah dengan hati yang lembut, seakan ada sesuatu yang meleleh dari dalam dirinya. Ego, kesombongan, dan segala rasa ingin terlihat kuat perlahan luruh oleh kehadiran Allah yang Maha Memelihara. Dan semakin sering seseorang menghadirkan cinta dalam zikirnya, semakin dalam pula ia merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang diperbaiki dalam dirinya. Ia tidak tahu apa, tidak bisa menjelaskan bagaimana, tetapi ia merasakannya. Hatinya menjadi lebih peka, langkahnya lebih berhati-hati, dan jiwanya lebih damai. Ia mulai memaafkan orang yang dulu sulit dimaafkan, mulai merelakan sesuatu yang dulu terasa tak mungkin dilepaskan. Inilah pekerjaan halus dari cinta ilahi. Ia memperbaiki tanpa menyakiti, ia menyembuhkan tanpa harus membuka luka dengan paksa. Pada akhirnya, zikir yang dibalut cinta kepada Allah akan membawa seseorang pada keadaan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Keadaan di mana ia merasa dekat meski tidak melihat, merasa dicintai meski tidak mendengar suara, dan merasa dituntun meski tidak tahu arah. Cinta ini menjadi cahaya yang membuka jalan menuju surga. Bukan hanya kelak, tetapi sejak di dunia, saat hati mulai mengenal rasa tenang yang turun langsung dari sisinya. Dan siapapun yang telah merasakan getaran cinta dalam zikirnya, akan mengerti bahwa jalan menuju Allah bukan jalan yang berat. Ia adalah jalan yang dituntun oleh kasih sayang yang tidak pernah berhenti. Bab 6. Cahaya kesadaran yang membangunkan jiwa. Ada satu momen dalam perjalanan zikir ketika seseorang tiba-tiba merasakan bahwa dirinya sedang dibangunkan dari tidur yang sangat panjang. Bukan tidur raga, tetapi tidur kesadaran. Ketidaksadaran bahwa Allah selalu hadir dalam setiap detik kehidupannya. Zikir yang dilakukan dengan hati yang tersambung akan menyalakan cahaya lembut yang menyelimuti jiwa, mengusir kekelaman yang dibangun oleh kegelisahan, ambisi, dan kesibukan dunia. Cahaya ini tidak menyilaukan, namun cukup kuat untuk membuat seseorang melihat dirinya dengan lebih jernih daripada sebelumnya. Ketika cahaya kesadaran itu muncul, manusia mulai memahami bahwa hidup ini bukan hanya rangkaian peristiwa, tetapi rangkaian pelajaran. Setiap kesulitan, setiap kehilangan, setiap kegembiraan, hingga setiap tarikan nafas adalah bagian dari cara Allah berbicara kepada hambanya. Namun selama hati tertutup oleh kebisingan dunia, pesan itu tidak pernah terdengar. Zikir membuka pintu hati sehingga setiap kejadian di sekitar terasa seperti isyarat lembut yang mengembalikan manusia kepada Tuhannya. Inilah momen ketika jiwa mulai terbangun dari kelalaian yang lama membelenggu. Dalam keadaan sadar ini, seseorang mulai merasakan bahwa dirinya bukan berjalan sendiri, melainkan sedang dipandu oleh tangan yang penuh kasih. Ia mulai melihat kehadiran Allah dalam setiap langkah. Ketika bahaya mendekat, ia merasa dipagari. Ketika gelisah menyerang, ia merasa ditenangkan. Ketika ia kehilangan sesuatu yang dicintai, ia merasa digantikan dengan ketenangan yang tak dapat dibeli. Cahaya kesadaran inilah yang membuat seseorang tidak lagi memandang dunia dengan mata yang sama, melainkan dengan hati yang melihat hakikat di balik segala rupa. Semakin kuat cahaya kesadaran itu, semakin seseorang menyadari bahwa ia selama ini terlalu sibuk mengejar apa yang bersifat sementara dan lupa bahwa jiwanya membutuhkan sesuatu yang lebih abadi. Zikir menjadi kompas yang perlahan menunjukkan arah pulang. Ia tidak lagi terombang-ambing oleh perubahan keadaan, tidak lagi mudah patah oleh perkataan manusia, dan tidak lagi goyah oleh pengalaman pahit yang datang bertubi-tubi. Ada keteguhan baru yang tumbuh dalam dirinya. Keteguhan yang lahir bukan dari kekuatan diri, melainkan dari kedekatannya dengan Allah. Pada akhirnya, cahaya kesadaran yang muncul melalui zikir akan membawa seseorang pada kesadaran tertinggi,
bahwa dirinya bukan milik dunia dan tidak pernah sendiri. Ia adalah hamba yang sedang dibimbing pulang oleh Tuhan yang Maha Lembut. Ketika cahaya itu kian terang, jalan menuju surga pun tampak lebih jelas. Bukan surga sebagai tempat, tetapi surga sebagai kondisi jiwa yang merasakan ketenangan, keyakinan, dan kehadiran Allah di setiap waktu. Inilah rahasia zikir yang tidak terlihat. Ia membangunkan jiwa, menguatkan langkah, dan mengantar manusia menuju cahaya yang menuntunnya sampai ke akhir perjalanan. Bab 7. Langkah tunduk yang menghapus kesombongan. Ada tahap dalam zikir ketika seseorang mulai menyadari bahwa setiap lafaz yang keluar dari lisannya sebenarnya sedang mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketundukan. Bukan tunduk karena lemah, tetapi tunduk karena mengerti bahwa di hadapan Allah tidak ada yang layak dibanggakan. Zikir yang dilakukan dengan hati yang lembut, perlahan, mengikis kerak kesombongan yang menempel tanpa disadari. Semakin seseorang menyebut nama Tuhannya, semakin ia melihat betapa kecil dirinya, betapa terbatas pengetahuannya, dan betapa rapuh kekuatannya. Dan dari pengakuan yang jujur inilah lahir kekuatan baru, kekuatan yang bersumber dari ketawaduan. Ketika kesombongan perlahan memudar, hati seseorang menjadi lebih mudah menerima cahaya petunjuk. Ia tidak lagi sibuk membuktikan dirinya, tidak lagi menyombongkan pencapaiannya, dan tidak lagi terpancing untuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Zikir menjadi jalan yang menenangkan, karena ia membebaskan hati dari beban-beban yang selama ini tidak disadari sebagai beban. Semakin ia tunduk, semakin ringan langkahnya. Semakin ia merendah di hadapan Allah, semakin tinggi derajat jiwa yang ia rasakan dalam dirinya. Dalam keadaan tunduk itu, seseorang mulai melihat betapa sering ia membiarkan dunia mempengaruhi harga dirinya. Padahal harga diri sejati bukan terletak pada pandangan manusia, tetapi pada bagaimana Allah memandangnya. Zikir membuat seseorang kembali ke akar maknanya sebagai hamba. Dan ketika seseorang menerima peran ini dengan kerendahan hati, dunia tidak lagi dapat mempengaruhinya dengan kesombongan palsu. Ia tidak lagi mencari pengakuan, karena ia telah menemukan ketenangan dalam penyerahan diri total kepada Tuhannya. Ketundukan yang tumbuh dari zikir membuat hati lebih peka terhadap kebenaran. Ia menjadi lebih jujur kepada dirinya sendiri, lebih berani menerima kesalahannya, dan lebih mampu memaafkan orang lain. Sebab orang yang hatinya bersih dari kesombongan akan mudah melihat bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Hati seperti ini bukan hanya tenang, tetapi juga penuh kasih, penuh pengertian, dan bebas dari keinginan untuk merasa lebih tinggi dari siapapun. Inilah buah zikir yang tidak terlihat oleh mata, tetapi sangat terasa oleh jiwa. Dan pada akhirnya, langkah tunduk yang lahir dari zikir akan mengantar seseorang menuju pintu surga dengan cara yang paling indah. Allah mengangkat tinggi mereka yang merendah untuknya. Ia memuliakan mereka yang membuang kesombongan dan memilih untuk menjadi hamba yang patuh. Dalam ketundukan itu, seseorang merasa dekat dengan Allah, merasa aman, merasa dijaga. Ia berjalan dalam hidup dengan ringan, namun mantap, karena ia tahu bahwa Allah berada di depan, membimbing setiap langkahnya. Inilah rahasia zikir yang menghapus kesombongan. Semakin tunduk seseorang, semakin dekat ia kepada Tuhannya. Bab 8. Bisikan tawakal yang membuka pintu kemudahan. Ada saat dalam perjalanan zikir ketika seseorang tidak lagi hanya menggerakkan lidahnya, tetapi juga menyerahkan seluruh kegelisahannya kepada Allah. Inilah tahap ketika zikir berubah menjadi tawakal. Penyerahan yang bukan sekadar ucapan, melainkan kepercayaan penuh bahwa apapun yang ditentukan Allah adalah yang terbaik. Dalam keadaan ini, seseorang merasa seakan ada bisikan lembut yang menenangkan hatinya, menyatakan bahwa tidak ada satupun yang benar-benar berada dalam kendalinya, kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan dari kesadaran itu, lahirlah ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia manapun. Ketika seseorang mulai bertawakal dalam zikirnya, beban hidup seolah mengecil. Masalah yang dulu terlihat besar dan menakutkan terasa berubah menjadi sesuatu yang dapat dilewati. Ia mulai melihat bahwa seluruh kekhawatiran yang selama ini meracuni hatinya hanyalah bayangan yang diperbesar oleh rasa takut.
Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang mengingatnya. Justru dalam zikir Allah mendekat, melapangkan dada, dan memperlihatkan bahwa setiap takdir membawa hikmah yang akan tampak pada waktunya. Dari sini, hati belajar untuk percaya, meski belum melihat jawabannya. Dalam keadaan tawakal, seseorang merasakan bahwa hidupnya tidak lagi penuh pertentangan batin. Ia mulai paham bahwa tugas manusia hanyalah berusaha dengan tulus, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Tidak ada lagi kecemasan yang memaksa, tidak ada lagi ketakutan yang membutakan arah. Zikir mengajarkan seseorang untuk menghela napas panjang dan menerima bahwa apapun yang datang adalah bagian dari jalan yang harus ia tempuh menuju kedewasaan ruhani yang lebih dalam. Perlahan namun pasti, hati menjadi lebih ringan. Dan semakin seseorang menancapkan tawakal dalam zikirnya, semakin ia melihat bahwa banyak pintu kemudahan terbuka tanpa ia duga. Bukan karena ia terlalu kuat atau terlalu pandai, tetapi karena hatinya telah selaras dengan keinginan Allah. Ketika hati sudah tidak melawan takdir, hidup terasa lebih mengalir. Ia mulai melihat pertolongan Allah dalam hal-hal kecil, dalam kejadian-kejadian sederhana yang dulu ia anggap kebetulan. Padahal itu semua adalah cara Allah menunjukkan bahwa Dia tengah mengurus urusannya. Pada akhirnya, tawakal yang tumbuh dari zikir akan membawa seseorang ke tingkat kedamaian yang membuat jiwanya sulit digoyahkan oleh apapun. Ia tidak lagi memandang masa depan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan bahwa Allah sudah menyiapkan yang terbaik baginya. Ia berjalan dengan lebih teguh, lebih jernih, dan lebih dekat dengan cahaya ilahi. Dan ketika hati telah benar-benar berserah, jalan menuju surga terasa lebih dekat. Sebab surga dimulai dari hati yang yakin bahwa Allah selalu cukup. Bab 9. Jernihnya hati yang mampu melihat dengan cahaya. Ada suatu tahap ketika zikir yang terus dipupuk perlahan membersihkan kabut yang selama ini menyelimuti hati. Kabut itu berupa prasangka, ketakutan, luka lama, ambisi, dan segala sesuatu yang menutupi kejernihan jiwa. Ketika seseorang mulai menyebut nama Allah dengan kesadaran yang mendalam, kabut itu satu persatu mulai terangkat. Hati yang tadinya berat menjadi ringan, yang tadinya gelap menjadi terang, dan yang tadinya penuh kekhawatiran berubah menjadi tempat bagi cahaya. Pada saat ini, seseorang menyadari bahwa ia bukan sedang melihat dengan mata, tetapi dengan nur yang ditanam Allah dalam dirinya. Hati yang jernih memiliki cara melihat yang berbeda dari hati yang dipenuhi kegelisahan. Ia tidak lagi terperangkap dalam penampilan luar, tidak tertipu oleh gemerlap dunia, dan tidak mudah terseret oleh godaan yang menyesatkan. Ia melihat hakikat di balik segala rupa. Mereka yang hatinya jernih dapat menangkap isyarat-isyarat halus yang Allah sisipkan dalam kejadian sehari-hari. Sebuah pesan yang tidak ditangkap oleh orang yang hatinya masih tertutup. Zikir mengubah cara manusia memahami dunia. Dari sekadar melihat peristiwa menjadi memahami makna yang tersimpan di baliknya. Ketika kejernihan hati tumbuh, seseorang menjadi lebih tenang dalam menghadapi ujian. Ia tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tetapi mulai bertanya, "Pelajaran apa yang Allah ingin aku pahami?" Cara pandang ini melahirkan ketahanan batin yang tidak dapat dibeli, tidak dapat dibuat-buat, dan tidak dapat ditiru tanpa ketulusan. Zikir membuat seseorang mampu membaca dirinya sendiri, mengetahui kekurangannya, menyadari sifat buruknya, dan memahami titik lemah yang harus diperbaiki. Kesadaran ini bukan menyakitkan, melainkan membebaskan. Dengan hati yang jernih, seseorang mulai menyadari bahwa setiap manusia sedang berjuang, dan dari sinilah lahir empati yang sejati. Ia tidak lagi mudah menghakimi, tidak mudah marah, dan tidak mudah tersinggung. Ia melihat orang lain dengan kasih, sebagaimana Allah memandang hamba-hambanya dengan rahmat. Hati seperti ini bukan hanya teduh bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi siapapun yang mendekat. Kehadirannya menenangkan, ucapannya menyejukkan, dan diamnya membawa kedamaian. Inilah keindahan hati yang disucikan oleh zikir. Pada akhirnya, kejernihan hati adalah salah satu jalan tercepat menuju surga. Bukan surga yang penuh kemegahan, tetapi surga yang sudah terasa sejak di dunia. Surga berupa ketenangan, kelapangan, dan rasa dekat dengan Allah yang tidak bisa diganggu oleh keadaan apapun. Hati yang jernih menjadi tempat bagi cahaya ilahi untuk menetap,
dan dari cahaya itulah seseorang melihat arah jalan hidupnya dengan lebih terang. Dan ketika hati telah bening, langkah menuju Allah menjadi ringan, karena ia berjalan bukan dengan rasa takut, tetapi dengan cahaya yang membimbingnya kembali kepada Sang Pemilik jiwa. Bab 10. Saat nama Allah menjadi nafas terakhir yang membuka gerbang keabadian. Ada sebuah rahasia yang jarang diungkap, namun selalu bergetar dalam hati para pencari Tuhan. Bahwa zikir yang terus dilafalkan, lembut atau keras, disadari atau tidak, perlahan berubah menjadi bagian dari diri. Pada awalnya zikir hanyalah ucapan, lalu ia menjelma menjadi kebiasaan, setelah itu ia menjadi kebutuhan, dan akhirnya ia menjadi nafas. Ketika seseorang telah mencapai tahap di mana setiap hembusannya membawa nama Allah, disitulah ia mulai menyentuh wilayah keabadian, wilayah di mana dunia tidak lagi menakutkan dan kematian tidak lagi asing, karena jiwanya telah mengenal Tuhannya melalui alunan zikir yang tak pernah padam. Dalam keadaan ini, setiap musibah terasa seperti panggilan agar seseorang kembali mendengar suara Tuhannya. Setiap kegembiraan berubah menjadi undangan untuk bersyukur, dan setiap kesunyian menjadi ruang untuk merenung. Zikir yang dulu terasa seperti beban kini berubah menjadi taman yang menenangkan jiwa. Ia bukan lagi ritual, tapi pelepasan. Bukan lagi kewajiban, tapi keintiman. Saat seseorang duduk dalam hening dan menyebut Allah, Allah, ia sedang membuka pintu-pintu langit yang tak terlihat oleh mata, namun getarannya terasa sampai ke dalam dada. Ia seperti seorang musafir yang telah menemukan air setelah perjalanan panjang di gurun kelelahan. Dan ketika zikir telah menjadi pengawal hati, seseorang mulai merasakan bahwa seluruh hidup hanyalah perjalanan pulang. Setiap langkah menjadi tafsiran atas kasih sayang Allah, dan setiap hembusan angin menjadi pesan lembut yang mengingatkannya bahwa ia tidak pernah benar-benar sendiri. Inilah kondisi di mana dunia terasa ringan, seakan tidak lagi menggenggam hati. Orang seperti ini tidak takut kehilangan apapun, karena ia telah memiliki sesuatu yang tidak bisa direbut, ketenangan yang datang dari kedekatan dengan Allah. Hati yang berzikir telah menjadi rumah bagi ketenteraman, dan dari rumah itu lahir keberanian untuk menghadapi apapun yang menunggu di depan. Pada akhirnya, puncak perjalanan zikir bukanlah ketika seseorang mampu mengucapkannya ribuan kali, tetapi ketika zikir itu terus mengalun, bahkan saat bibirnya terdiam, ketika nama Allah itu menetap, berputar, menyala dalam dada, mengisi ruang batin yang paling rahasia. Inilah keadaan para kekasih Allah. Mereka hidup dalam zikir, tidur dalam zikir, terbangun dalam zikir, dan meninggalkan dunia dengan zikir yang menjadi cahaya terakhir sebelum mata tertutup. Mereka yang seperti ini tidak menunggu surga, surga sudah menunggu mereka. Dan saat nafas terakhir di dunia bersentuhan dengan nama Allah, seakan seluruh tirai yang membatasi dunia dan akhirat tersingkap dalam sekejap. Cahaya yang selama ini hanya dirasa akhirnya terlihat, jernih, lembut, dan memanggil dengan kehangatan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Mereka yang hidup dengan zikir akan mati dengan damai, dan mereka yang mati dengan zikir akan dibangkitkan dengan cahaya. Itulah gerbang keabadian yang terbuka bagi jiwa-jiwa yang selalu menyebutnya. Dan di sana, perjalanan panjang seorang hamba menemukan akhirnya. Kembali kepada Allah dengan hati yang hidup, dengan ruh yang tenang, dan dengan nama yang sama yang selalu ia bisikkan di sepanjang hidupnya, Allah. Dan kini, setelah kita menelusuri keheningan batin yang penuh cahaya, ingatlah bahwa setiap getaran zikir yang Anda lantunkan bukan hanya suara, tapi panggilan pulang menuju kedamaian yang telah lama menunggu. Teruskan perjalanan ini, biarkan nama Allah hidup dalam setiap langkah Anda. Jika video ini memberi Anda rasa tenang dan membuka pintu renungan, tinggalkan like, komentar pengalaman spiritual Anda, dan jangan lupa subscribe agar kita bisa melanjutkan perjalanan ruhani ini bersama, hingga kelak hati kita dipandu oleh cahaya yang tak pernah padam.